Sebuah kisah epik dari seorang tokoh yang mungkin belum banyak terkenal, namun memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Saya yakin banyak dari kalian yang belum pernah mendengar nama Wu Cheng'an. Namun di masyarakat Cina, dia terkenal sebagai penulis kisah perjalanan ke barat, mencari kitab suci. Namun, jika kita merinci biografinya, kita akan menemukan bahwa kegagalannya secara terus-menerus menjadi kunci menuju kesuksesan di akhirnya. Wu Cheng'an sejak kecil hidup di bawah garis kemiskinan. Ayah dan ibunya miskin, namun tekadnya untuk mengubah nasibnya tidak pernah surut. Saat berusaha mendapatkan pendidikan, Wu Cheng'an gagal menjadi seorang akademisi dan bahkan ditolak saat melamar menjadi pegawai negeri sipil. Setiap upaya yang dia lakukan tampaknya berakhir dengan kegagalan. Meskipun dia juga gagal dalam mendapatkan istri dan menghadapi penolakan terus-menerus, Wu Cheng'an terus melangkah maju. Kehidupannya yang sulit membawanya pada suatu waktu di mana ia memiliki banyak waktu luang karena penganggurannya. Ironisnya, waktu luang inilah yang pada akhirnya memungkinkannya menulis buku yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu Perjalanan ke Barat Mencari Kitab Suci. Meskipun masyarakat Cina percaya bahwa Wu Cheng'an yang menuliskannya, para sarjana modern akhirnya meragukan apakah dia benar-benar satu-satunya penulisnya. Selama hidupnya, Wu Cheng'an ditolak terus-menerus. Bahkan setelah kematiannya, karya sastranya pun ditolak. Namun, jika kita melihat isi bukunya, kita akan menemukan bahwa itu terdiri dari 4 bagian dan 10 bab. Bagian pertama menceritakan tentang Sun Gokong yang merupakan cerita yang melibatkan kehidupan awalnya, bagaimana dia lahir, mendapatkan guru, dan akhirnya mengacaukan kayangan. Bagian berikutnya menceritakan tentang kehidupan Tong Samchong, seorang biksu yang murni, reinkarnasi Buddha. Tong Samchong merasa gelisah melihat moralitas yang merosot di masyarakat Cina pada masanya, di tengah banyaknya kejahatan dan kekacauan. Dalam upaya untuk mencari kitab suci yang sesungguhnya, ia melakukan perjalanan ke barat. Pada bagian ketiga adalah bagian yang paling terpanjang, menceritakan perjalanan Tong Samchong menghadapi 33 tantangan dan 99 cobaan. Selama perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai karakter seperti Kera Sakti, Tipat Kai, Siluman Air, dan banyak cobaan lainnya. Namun, bagian ini menjadi sumber kontroversi, dengan beberapa sejarawan barat meragukan bahwa bagian ini ditulis oleh satu penulis karena kekacauan dan inkonsistensinya. Bagian akhir menceritakan Tong Samchong akhirnya mencapai tujuannya, menemukan kitab suci di kuil India dan langsung menjadi Buddha. Sementara itu, Sun Gokong juga mencapai pencerahannya dan menjadi Buddha. Sedangkan Tipat Kai menjadi dewa yang tukang menghabiskan makanan di altar. Tetapi bagian terakhir dari kisah ini juga menunjukkan bahwa versi dari novelnya dapat memiliki perbedaan dengan kisah nyatanya. Ternyata kisah Sun Gokong yang mungkin belum dikenal oleh banyak orang sebenarnya memiliki kolerasi dengan legenda Hanuman di India. Sebagian ilmuwan menganggap Sun Gokong sebagai upaya masyarakat Cina untuk menduplikasi cerita Hanuman. Paralel dalam cerita-cerita seperti mengacak-ngacak istana kayangan dan kehebatan lompatan yang luar biasa menjadi dasar argumen ini. Namun ada pula hipotesis yang mengatakan bahwa kisah Sun Gokong bukanlah akurasi dari cerita Hanuman atau sekedar spekulasi semata. Tidak ada bukti atau naskah kuno yang dapat menghubungkan dua cerita ini. Sebaliknya, kisah penyembahan terhadap kera atau siamang sudah menjadi bagian dari tradisi Cina sejak zaman dinasti Shu, dan ini mungkin menjelaskan asal-usul karakter Sun Gokong. Sementara Tong Samchong, tokoh historis yang sebenarnya, lahir pada tahun 603 atau 604 Masehi. Dia tumbuh dalam kekeluargaan yang terhormat, tetapi merasa tidak nyaman dengan ajaran agama setempat. Pada usia belasan tahun, dia menjadi biksu dan akhirnya memutuskan untuk mencari kitab suci yang sesungguhnya. Perjalanannya membawanya ke India, menjelajahi gunung dan lembah, belajar di Universitas Nalanda, dan akhirnya pulang ke Cina dengan pengetahuan yang luas. Dinasti Tang memberikan dukungan yang luar biasa kepada Tong Samchong setelah kepulangannya. Kaisar Gaozong, permaisuri Wu, membantunya membangun biara Yunzhu di provinsi Shanxi yang menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Tong Samchong wafat pada tahun 664 Masehi, meninggalkan warisan dalam bentuk naskah, esai, dan ajaran agama. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimanakah kisah Sun Gokong dan Tong Samchong yang terdapat dalam naskah Perjalanan ke Barat Mencari Kitab Suci dapat bersatu? Bagian pertama dan kedua cerita memberikan sedikit petunjuk. Sun Gokong dan Tong Samchong bukanlah dua individu terpisah, melainkan dua bagian dari diri yang sama. Mereka adalah dua sisi dari sebuah koin, merepresentasikan perjuangan manusia untuk mencapai pencerahan dan kebijaksanaan. Sun Gokong menciptakan kekacauan di dunia, menunjukkan sisi manusia yang terjebak dalam keinginan dan ambisi duniawi.
Di sisi lain, Tom Sanchong mencari jalan keluar dari dunia material, menggambarkan dorongan manusia untuk mencapai kebijaksanaan dan pencerahan spiritual. Jadi, meskipun perjalanan ke barat mencari kitab suci memiliki elemen fantasi dan mitologi yang kuat, kisah ini pada akhirnya menggambarkan perjalanan manusia untuk mencapai pencerahan, keselarasan, dan kebijaksanaan. Wu Cheng'an, meskipun mungkin tidak mendapat pengakuan selama hidupnya, akhirnya mencapai kesuksesan melalui karya tulisnya yang menakjubkan ini, yang tetap menjadi warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Cina dan dunia. Kisah hidup Wu Cheng'an yang diwarnai oleh kegagalan, penolakan, dan kesulitan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan hidup kita, kita harus tetap maju, tetap berusaha, dan mempertahankan tekad untuk mencapai tujuan kita. Hidup Wu Cheng'an mengajarkan kita bahwa di dalam setiap kegagalan ada potensi untuk keberhasilan yang besar, dan terkadang kehidupan yang penuh warna dan berarti dapat muncul dari tempat-tempat yang paling tidak terduga. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kronik Waktu, dan tinggalkan opinimu di kolom komentar.